Shalom saudara. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu, di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara, Alkitab dengan tegas dan jelas mengatakan, tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau mau menjadi murid Yesus, murid Kristus, dia harus melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan begini, so likewise whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Jadi saudara dan saya tidak bisa menjadi muridnya, cannot be his disciple, menjadi muridnya. Kalau orang masih terikat dengan harta kekayaan, hidup dalam konsumerisme, hidup dalam materialistis, bahkan hedonistis, tidak bisa menjadi murid sampai kapanpun, sampai botak bekutil. Kalau orang terikat dengan harta kekayaannya, materialistis, nggak bisa jadi murid. Nehi si melekete itu berjahe, nggak mungkin. Jadi kita harus melepaskan diri dari segala milik, nggak boleh terikat dengan harta kekayaan. Kalau terikat, terbelenggu, otaknya jadi butek, nggak bisa jadi murid. Karena orang yang materialistis, yang diperhitungkan atau yang dipikirkan adalah hal-hal yang jasmania. Orang yang hanya pikirannya kepada hal-hal yang duniawi nggak bisa jadi murid. Hal ini ditegaskan dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16, jadi beberapa pasal setelahnya, ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11-nya dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon di sini bahasa Aram, mamonas, itu artinya harta kekayaan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamonas, harta kekayaan itu dikatakan tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau soal harta benda aja kita sudah tidak setia, kita dibelenggu, kita dikuasai, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya di sini dari kata aslinya aletheia. Aletheia itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah mutiara yang mahal, yang indah dan sangat berharga, yang akan mengubah hidup kita sehingga kita boleh menjadi permata yang indah, menjadi berlian di mata Tuhan. Dan itu tidak bisa dipercaya kepada orang yang terikat dengan harta benda, yang tidak setia dengan harta kekayaan. Nah, untuk itu saudara, kita harus belajar melepaskan diri dari segala milik kita. Jangan terikat. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki kekayaan. Kita tetap bisa memiliki harta benda, tetapi jangan sampai terikat sehingga jadi materialistis. Orang dinilai dari harta bendanya. Orang dinilai dari apa yang dikenakannya, apakah branded atau tidak. Kalau orang materialistis, dia tidak mungkin bisa menjadi murid Kristus. Tidak bisa. Cannot be his disciple. Nggak bisa menjadi muridnya. Nah, saudara-saudara sekalian, memang tidak mudah kalau selama ini kita masih terikat dengan harta benda kekayaan, apalagi sudah biasa dengan berpakaian yang bermerek, mengenakan jam tangan yang bermerek, barang-barang tas yang bermerek, untuk melepaskannya susah. Tetapi setuju atau tidak setuju, kita harus belajar melepaskan diri dari segala milik kita. Kita harus belajar hidup sederhana, sebagaimana Yesus hidup sederhana. Matius 8 ayat 20 dikatakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, hidup dalam kesederhanaan. Nah, kalau orang Kristen, apalagi dia hamba Tuhan, hidup
borju, hidup hedonisme, apa yang dia bisa ajarkan? Nggak mungkin kebenaran firman Tuhan, karena otaknya isinya hanya materi-materi. Jadi saudara-saudara sekalian, mari saya ajak saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk hidup sederhana, tidak terikat dengan harta benda, tidak materialistis. Baru Tuhan akan mempercayakan kita firman-Nya yang kudus, sehingga kita bisa menjadikan orang lain murid Kristus seperti amanat agung Tuhan Yesus. Amin buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.